Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan menghirup udara dan menghembuskan udara. Yang pertama ada paru-paru, lalu yang kedua ada diafragma kontraksi, dan ketiga otot antar tulang rusuk relaksasi. Saat menghirup udara, diafragma berkontraksi sehingga paru-paru mengembang dan udara dari luar masuk. Di sini ada trakea. Sini ada otot antar tulang rusuk relaksasi. Di sini ada diafragma relaksasi. Saat mengembuskan udara, diafragma relaksasi sehingga udara keluar dari paru-paru. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan sebuah piramida makanan. Yang pertama, produsen adalah makhluk hidup yang membuat makanannya sendiri. Kedua adalah konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 adalah hewan yang memakan tumbuh-tumbuhan. Yang ketiga, konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 adalah hewan yang memakan hewan lainnya. Yang keempat ada konsumen tingkat 3 atau konsumen puncak. Konsumen ini merupakan hewan yang tidak memiliki predator atau pemangsa. Dan adalah pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula. Tidak hanya piramida makanan, tetapi juga ada piramida gizi seimbang. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan organ pernapasan manusia. Pertama ada rongga hidung. Rongga hidung berfungsi sebagai tempat masuk dan keluarnya udara. Kemudian ada lapisan pleura. Lapisan pleura berfungsi untuk menjaga paru-paru dari gesekan. Ketiga ada paru-paru kanan. Paru-paru disebut juga sebagai pulmo. Yang keempat ada bronkus kanan. Yang kelima ada tulang rusuk. Selanjutnya di sini ada otot antar tulang rusuk. Yang selanjutnya ada diafragma. Diafragma yaitu rongga dada dan rongga perut. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang organ pencernaan manusia. Ada mulut, kerongkongan, dan lambung. Usus halus, usus besar, dan anus. Fungsi organ pencernaan manusia menghancurkan makanan menjadi bentuk yang halus, menyerap zat-zat makanan yang larut sehingga masuk ke darah, mengeluarkan komponen makanan dari tubuh apabila ada zat-zat yang tidak dapat dicernakan. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan piramida gizi seimbang. Yang pertama, kita tidak boleh mengonsumsi minyak, gula, dan garam berlebihan. Kita menggunakan secukupnya saja. Yang kedua ada protein. Protein merupakan zat makanan yang berfungsi untuk pertumbuhan. Protein nabati 2,3 porsi. Makanannya ada telur, alpukat, dan kacang-kacangan. Yang ketiga ada vitamin. Vitamin adalah zat organik yang berasal dari luar tubuh. Sayuran 3,5 porsi seperti brokoli. Buah-buahan 2,3 porsi seperti apel dan pisang. Makanan pokok sebanyak 3,8 porsi seperti jagung, nasi, dan roti. Minuman air mineral 2 liter atau 8 gelas setiap harinya.
Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang rantai makanan. Fitoplankton sebagai produsen dimakan oleh zooplankton, konsumen tingkat 1. Zooplankton sebagai konsumen tingkat 1 dimakan oleh ikan kecil sebagai konsumen tingkat 2. Ikan kecil sebagai konsumen tingkat 2 dimakan oleh ikan besar sebagai konsumen tingkat 3. Ikan besar sebagai konsumen tingkat 3 dimakan oleh paus bergigi sebagai konsumen tingkat puncak. Jika konsumen tingkat puncak mati akan diuraikan oleh pengurai.